Shalom, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mata kuliah pengantar Perjanjian Lama. Dalam mata kuliah ini kita akan belajar bersama-sama untuk mengerti bagian yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu mengenai kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bagian pertama yang akan kita pelajari di dalam Perjanjian Lama adalah bagian daripada kitab Kejadian. Adapun latar belakang daripada kitab Kejadian, nama Kejadian dalam bahasa Ibrani adalah Bereshit, yang berarti pada mulanya. Kitab Kejadian ini merupakan kitab pertama dari dalam seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Kitab Kejadian merupakan kitab-kitab yang menjawab beberapa pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu dari mana asal dunia ini? Kita tahu bersama bahwa di dalam kitab ini kita akan menemukan jawaban bagaimana Allah menciptakan seluruh dunia ini dan bagaimana dunia ini terbentuk. Kemudian kitab Kejadian ini juga menjelaskan mengenai siapa manusia dan dari mana asal manusia itu sesungguhnya. Lalu juga menjelaskan bagaimana dan mengapa ada kejatuhan manusia ke dalam dosa yang berakibat munculnya kejahatan serta penderitaan yang ada di dunia ini. Lalu kitab ini juga menjelaskan apa rencana Allah bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Adapun penulisan dan penulis dari kitab Kejadian secara tradisional pada umumnya dan pada khususnya juga seluruh umat Kristiani meyakini bahwa kitab Kejadian ditulis oleh Nabi Musa sekitar abad ke-15 atau abad ke-13 sebelum Masehi. Penafsiran ini banyak kita temukan di dalam teks-teks book yang ada di dalam umat Kristiani dan juga umat Yahudi. Namun di dalam penafsiran modern, sebagian juga menilai bahwa kitab ini merupakan hasil penyusunan dari beberapa sumber tradisi Ibrani kuno seperti sumber dari Yahwis, Elohis, Imamat, dan juga Deuteronomis. Adapun tujuan penulisan daripada kitab Kejadian ini adalah kitab ini ingin menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang berdaulat dan bahwa sejarah umat manusia berada di bawah kendali dan rencana ilahi. Di dalam kitab ini kita dijelaskan bahwa seluruh alam ini adalah ciptaan Allah dan bahwa Allah berdaulat atas ciptaannya dan juga Allah berdaulat atas sejarah umat manusia. Dan seluruh sejarah umat manusia ada di dalam kendali dan rencana Allah. Selain itu, kitab ini juga memperkenalkan tokoh-tokoh kunci di dalam sejarah bangsa Israel, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Tema-tema yang ada di dalam kitab Kejadian ini adalah, yang pertama, kitab ini memiliki tema mengenai penciptaan, di mana kita juga bisa belajar bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal yang kedua. Kemudian kejatuhan manusia di dalam dosa, kita dapat mempelajarinya di dalam Kejadian pasal ketiga. Lalu penghakiman dan anugerah Allah, di mana kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi umat manusia, namun juga kita melihat bahwa akibat dosa ada penghakiman yang Allah berikan kepada manusia. Lalu juga di dalam kitab ini kita belajar juga mengenai perjanjian Allah dengan Abraham, di mana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan juga khususnya kepada bangsa Israel, di mana melalui perjanjian ini maka kita akan menerima janji Allah, yaitu
Mesias yang dijanjikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu juga kitab ini menceritakan tentang keluarga patriarkal, di mana kita juga melihat bahwa garis keturunan di dalam kitab Kejadian ini diambil daripada garis keturunan seorang laki-laki, karena dari garis inilah maka Allah akan menurunkan seorang Mesias yang Allah sudah janjikan. Lalu juga tema di dalam kitab ini adalah berbicara tentang pemeliharaan Allah dan juga sejarah Allah di dalam umat manusia, khususnya di dalam bangsa Israel. Inti berita dari kitab Kejadian ini adalah berintikan pertama adalah Allah sebagai pencipta dan pemelihara segalanya. Lalu kemudian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu akhirnya menimbulkan bagaimana gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, yang berakibat karena kejatuhan itu atau dosa itu membawa kutuk dan kerusakan. Namun Allah juga memiliki rencana keselamatan melalui Mesias yang telah dijanjikan. Namun Mesias yang dijanjikan itu Allah pilih melalui keturunan Abraham, khususnya melalui bangsa Israel. Lalu juga di dalam kitab Kejadian ini juga berisikan tentang kisah para leluhur dari bangsa Israel, di mana kita bisa belajar sama-sama mengenai perjalanan iman mereka. Demikian yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih.